Oke. Ya, sudah bisa dimulai ya. Bu Yaya sudah siap enggak? Bu Yaya? Bu Yaya open mic. Bu Yaya. Bu Yaya. Bu Samsi ya. Ya, halo. Oke, sudah siap ya? Saya mulai ya, Bu ya. Kemudian Pak Abdurrahman sudah siap record ya? Ready. Yang mana ya? Nggak kelihatan mukanya. Kenapa? Oke, siap ya Pak Rahman? Siap dari tadi, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namaste. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat video conference Lontara Learning Online Nusantara edisi kelima pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019. Room Webex pada malam hari ini difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan SMK dan tidak lupa pula bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin menebar ilmu lewat video conference dapat mendaftarkan diri di Lontara Learning Online Nusantara melalui grup WhatsApp. Linknya akan kami cantumkan di kolom chat. Baik Bapak Ibu guru hebat, jangan khawatir karena Anda tidak sendiri di Room Webex ini. Jumlah partisipan pada hari ini ada 25 juta orang. Saya perkenalkan kru yang bertugas dalam Lontara edisi kelima pada malam hari ini. Yang pertama, saya sendiri sebagai host atas nama Ika Ayuvia Johan dari SD Negeri Percontohan PAM. Dan yang kedua, moderator yang memandu jalannya video conference kita malam hari ini adalah Ibu Samsiah dari SMK Muhammadiyah Sengkang. Yang ketiga, presenter hebat kita, Bapak Muhammad Zia Zulhaq, SPD MPD dari SMA Negeri 4 Makassar, dengan materi membuat timer pada Google Form. Tadi juga ada tim inti Lontara yang berada di kolom panelis. Mereka lah yang membantu jalannya video konferensi, baik merekam dan akan membantu Bapak Ibu apabila ada kesulitan selama video conference berjalan. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara kita pada hari ini. Silahkan Ibu Samsia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Ya, mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, makasih banyak kepada Bu Ika yang sudah memperkenalkan yang tugas pada malam hari ini. Ya, tentunya sebentar kita akan dibahas membuat timer pada Google Form yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Syaul Haq, SPD MPD. Ya, yang mana di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan ya fasilitas modern untuk memudahkan akses informasi. Untuk itu Google membuat inovasi baru di era modern ini dalam rangka memudahkan akses data elektronik. Ya, salah satunya yaitu Google Form. Nah, mungkin di antara kita penasaran dengan materi membuat timer pada Google Form. Untuk mengefisienkan waktu dan sebelum saya serahkan ke Bapak pemateri, ya, baik untuk para partisipan yang sudah ada di room meeting malam ini, untuk melancarkan jalannya Vicon malam ini, saya informasikan agar mic tetap di off-kan, dan apabila nanti ada yang ingin bertanya silahkan di raise hand untuk di open-kan mic. Ya. Dan baik, untuk memanfaatkan waktu saya serahkan kepada Bapak pemateri. Silahkan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua dan semangat pagi. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan timer pada Google Form.
Selamat pagi, bukan selamat pagi. Oke, sekarang kita akan buka Google Form. Jadi yang pertama itu kita buka dulu website Google, lalu kita buka Google Drive. Google Drive bisa kita buka dua arah. Bisa kita buka lewat akun kita begini, baru kita klik kelola Google, kemudian kita pilih data dan personalisasi. Sorry, tadi agak lobet. Oke, kemudian klik data dan personalisasi, terus kita cari Google Drive. Nah, ini ada Google Drive. Seperti itu. Kalau kita mau buka lewat akun kita, kalau mau lewat website Google, itu kita tinggal tulis di sini, Google Drive. Kita enter. Nah, di sini ada dua. Ini yang free cloud, itu untuk yang perorangan, for professional use. Ada juga untuk yang sekolah, yang suite. Nah, kemudian kita klik My Drive. Kemudian setelah itu kita pilih drive saya. Terus kita pilih lainnya, masuk Google Form. Nah, kalau misalnya kita belum punya template atau gambaran tentang bentuk-bentuk dari formulir kita, maka kita pilih formulir kosong. Tapi kalau sudah ada, kita pilih template. Mulai masuk di formulir kosong. Ini nanti kalau misalnya waktu pertama kali buat, pasti muncul yang seperti ini. Kita klik saja, mengerti. Kemudian kita tulis judulnya. Ya, ulangan harian. Nah, Google Form ini kita tidak perlu, kita misalnya kalau di Word atau Excel atau PowerPoint, kita Ctrl S karena dia langsung menyimpan otomatis. Nah, biasanya ini kalau kita tulis ulangan harian, di sini tidak tulis. Bisa juga di sini kita tulis memang, di sini kita tulis ulangan harian, maka dengan serta-merta di sini juga akan tertulis. Kalau misalnya kita tidak mau tulis di formulir tanpa judul, maka kita copy ini, kita blok, baru kita tulis di sini. Maka setiap kita akan mencari formulir yang namanya ulangan harian, maka kita akan dapat ini. Jadi kita tinggal tulis ulangan harian. Kemudian di deskripsi formulir, nah di sini kita harus menuliskan atau mata pelajaran yang akan diulangankan, misalnya fisika, atau bisa juga biologi, terserah. Jadi kebetulan saya mata pelajaran fisika, maka saya akan tulis ini fisika. Kemudian di sini bisa kita langsung tulis soal. Tapi kalau kita tulis soal, maka tidak semua kita tahu bahwa yang kerja itu siapa. Maka kita harus membuat pertama-tama itu kita harus buat dulu di sini harus kita mau pasang apa.
Misalnya saya mau pasang kop di sini. Nah, kalau misalnya saya mau pasang kop di sini, maka saya coba buat dulu kop atau kop yang sudah ada. Jadi caranya membuat kopnya itu, saya buka dulu di Word. Kalau saya buka gini, halo, ini kelihatan? Wika, Bulsam, Pak Imron, kelihatan? Lagi blank ya Pak? Oh, Cuma berarti enggak. kursor saja yang terlihat. Berarti enggak kelihatan ya? Oh iya, sudah Pak, sudah. Berarti dia enggak bisa kelihatan dua. Kelihatan Ya? Pak. Sudah Pak, silakan dilanjut Pak. Tunggu, saya kasih dulu. Kalau ini kelihatan enggak? Iya Pak. Enggak, saya buka dulu. Soal. Blank sebelah Pak Sia. Tunggu Pak, saya cari dulu soal. Oke, siap. Sudah kelihatan? Pak Imran sudah kelihatan? Masih blank sebelah Pak. Kelihatan? Ya, coba di-share ulang. Sudah kelihatan? Kelihatan satu Pak, ada satu kelihatan. Yang anu enggak kelihatan ya? Iya, satu saja yang ulangan Yang hariannya saja saja kelihatan, Pak. Pak. Oh, iya, tunggu. Ya, yang soalnya belum. Enggak kayak yang dulu. Dulu kalau dibuka satu, tak buka juga yang lain, bisa dilihat. Loading ya. Tunggu, sabar. Iya. Nah, dia enggak kayak seperti yang dulu. Yang kalau kita sharing begini, dia langsung. Nah, ini kan saya mau bikin gambar di sini. Jadi saya ambil ini logo, terus saya blok. Jadi ini bisa pakai paintbrush, bisa juga kelihatan ini kan? Sudah Halo? kelihatan. Iya, Jadi, halo. Sudah ya. Pak, sudah kelihatan. Silakan dilanjut. Oke, jadi ini paintbrush, bisa kita pakai paintbrush, juga pakai snipping tool. Bisa juga pakai GIMP dan lain-lain. Saya pakai yang bawahan laptop aja. Ya, saya pakai print screen, ada tombol print screen di keyboard teman-teman guru sekalian. Yang tulisannya PRT-SRC, itu print screen. Sama kalau dalam HP itu namanya screenshot SS. Oke, ini sudah saya ambil. Kemudian saya ini kelihatan? Iya, Pak. Oke, baru ini saya rubah ke dalam PNG atau JPEG, terserah. Biasanya saya pakai PNG. Kenapa? Supaya bisa memasukkan gambarnya itu tidak pecah. Kemudian saya tulis nama, misalnya logo kop. Save. Nah, saya tutup.
Setelah saya tutup, ini saya potong, ini saya crop. Untuk fasilitas yang ini, untuk yang Office 2019 itu dia untuk mengeditnya seperti ini. Kemudian ini kita akan potong, kita crop. Ini saya pakai pen 3D. Kalau yang bawaannya itu agak rumit karena tidak bisa dipotong. Dia mengikuti gerak bentuk kotaknya. Ini bisa kita kecil. Dan kemudian kita save sebagai image, gambar. Terus saya taruh di desktop. Sini dia bilang, do you want to replace? Jadi yang sudah ada tulisannya itu saya mau ganti dengan yang baru. Kemudian saya tutup. Setelah saya tutup, ini saya memasukkan ke dalam ini. Saya tambah. Ini saya tambahkan ini. Di sana kelihatan? Halo? Tidak terlihat, Sana... Pak. Tidak terlihat, Pak. Tunggu. Sudah kelihatan? Oke. Sudah terlihat, Pak. Lanjut, Pak Sia. Yep. Oke, kemudian kita tambahkan gambar yang tadi. Ini ada beberapa bagian. Ini upload untuk gambar, ini JPEG. Kalau kita mau foto, ini melalui URL kalau kita punya website. Ini kalau kita sudah bikin album di Google Drive. Ini kalau kita simpan bukan dalam bentuk album di Google Drive. Ini kalau penelusuran kita mencari. Sekarang kalau kita sudah bikin di desktop, kita klik gambar untuk di-upload. Sekarang saya cari dia di mana tadi. Ini dia. Logo, kita open. Dia akan ada logonya gini. Saya tinggal tarik. Jadi. Kita sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita bisa bikin lagi satu
tambahan di sini untuk petunjuknya. Tapi kita kasih dalam bentuk gambar saja. Jadi petunjuknya misalnya pilihan ganda melingkari pilihan yang dianggap benar. Jika jawabannya B benar dan bisa diganti dengan yang baru, mau diganti yang baru, maka dikasih silang begini. Maka ibaratnya dikasih petunjuk sini, dan petunjuknya harus sesuai dengan online. Maksudnya tidak menggunakan kalkulator, terus tidak menghapus. Kan di sini bukan menghapus, tapi dia mengganti. Kemudian setelah kita bikin logo dan petunjuknya di sini, petunjuknya agak lama. Sama juga caranya, juga bikin dulu tulisan, baru kita crop dan bentukan gambar seperti ini. Setelah kita sudah buat logo dengan petunjuk di sini, kita kasih masuk. Jadi petunjuknya itu kasih dalam bentuk gambar. Hasilnya di sini. Setelah itu kita tulis di sini identitas. Sini nama lengkap. Terus di sini wajib diisi. Karena kalau kita tidak klik wajib diisi, maka siswa tidak akan menuliskan nama mereka. Kemudian kelas. Nah, kelas di sini itu kita klik juga wajib diisi. Kemudian di sini kita pilih mau dicentangkah. Artinya dicentang itu kita tanda checklist pilihan jawaban kelasnya. Kalau drop down itu kita pilih. Nah, misalnya drop down. Kelas 11 IPA 1. Terus 11 IPA 2. Kemudian 11 IPA 3. Setelah itu kita buatkan lagi NIS atau NISEN. Nah, di sini masih ada muncul validasi. Kita lewati dulu. Kita klik wajib diisi, baru ini kita hapus dulu untuk sementara. Kemudian kita buat satu lagi yang namanya password. Nah, kenapa kita butuhkan password ini? Supaya siswa tidak langsung masuk begitu saya soal. Karena kalau dia tahu linknya, terus ulangan berikutnya itu kebetulan di jam 34, jadi ulangan pertama 1-2 sudah, terus 3-4 ulangan sama dengan mata pelajaran kita, pokok bahasanya juga sama, maka mereka akan dengan serta-merta mereka mencuri start. Artinya dia sudah jawab lebih dulu sebelum kita suruh. Kita pasangi password. Setelah kita pasangi tulisan password, kita pilih wajib diisi, kemudian di sini kita klik validasi respon. Nah, validasi respon ini artinya apa yang nanti ditulis di sini itulah yang jadi passwordnya. Misalnya angka lebih dari misalnya 50. Jadi kalau siswa tulis jawaban angka lebih dari 50 berarti dia bisa masuk password. Tuh. Bisa juga kita lebih dari 100kah atau berapakah. Nah, di sini kalau dia salah, kalau mereka memasukkan misalnya nilainya 99, maka kita tulis passwordnya salah. Jadi muncul ada kalimat passwordnya salah atau dicoba lagi. Nah, ini kalau kita menggunakan untuk kelas lain, itu usahakan kita rubah link dari drive ini supaya siswa tidak masuk di situ lagi. Nah, setelah itu kita buat soalnya. Nah, untuk membuat soalnya kita harus belah dua ini supaya dia terpisah posisi. Kita belah dua. Kita tulis sini pilihan ganda. Nah, soalnya manakah besaran yang
merupakan besaran pokok. Misalnya luas volume isi as. Nah, misalnya kayak gini pertanyaan. Itu pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Jadi, contoh kita buat ini 2 pertanyaan. Misalnya lagi. Yang termasuk paling adalah Oke, mengenai soal itu paling banyak titiknya ada 3. Oke, paling banyak adalah titiknya 3. Nah, biasanya orang pakai 4. Kenapa mereka pakai 4? Karena itu adalah batas terakhir menulis. Hanya ini nyeteran. Ini mistar. Ini belebas. Nah, oke. Setelah kita sudah bikin sama kayak tadi, kita klik wajib diisi. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, ini ada namanya acak urutan opsi. Jadi, pilihan ini dia akan berputar terus selama ulangan itu terjadi. Jadi, ini akan berputar misalnya sebelah kanan. Beda opsinya dengan orang yang di sebelah kiri. Jadi, kita putar. Putar opsinya supaya dia berputar ini. Semua orang tidak sama opsi pilihannya. Dan teman-teman, kalau bisa ini opsinya jangan pakai A, B, C, D, E atau jangan pakai 1, 3. Pokoknya kalimat saja atau rumus di sini atau apa. Pokoknya jangan pakai opsi A, B, C, D, E atau yang lain. Karena itu memungkinkan siswa memberitahu bahwa kodenya itu huruf A, B, C, dan E. Setelah itu, nah ini kita periksa dulu apakah dia sudah diacak. Ini belum diacak. Oke, sudah diacak. Nah, setelah kita bikin soal ini, kita atur dulu. Tapi sebelum diatur, kita lihat dulu. Ini doan, artinya kita bisa melihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kan ini tidak langsung terbuka yang di bagian bawah soal. Nanti kita klik ini, nanti di sini dia bilang, ini harus diisi, wajib. Kalau ini tidak diisi, ini tidak akan berlanjut. Oke. Nah, setelah itu kita klik setelah. Nah, di sini ada kumpulan alamat email. Artinya itu email-email yang sudah pakai menggunakan form ini, maka email itu akan masuk ke kita. Biasanya juga untuk masuk di form ini, kalau kita klik ini, maka siswa itu akan diminta email mereka.
Nah, bagaimana kalau siswanya tidak punya email? Tidak usah centang ini. Karena kalau kita centang, maka siswanya akan disuruh memasukkan email. Kalau kita klik ini, batasi ke satu tanggapan, artinya satu saja yang bisa masuk. Yang lain itu tidak bisa masuk hasilnya. Pilihan yang misalnya orang pertama sudah kirim, orang kedua tidak bisa masuk lagi karena dibatasi ke satu tanggapan. Satu aja yang boleh masuk datanya. Kemudian edit setelah mengirim. Artinya edit setelah mengirim, dia bisa merubah jawabannya. Begitupun dengan ini. Jadi ini dikatakan respon dapat, berarti dia bisa mengedit. Kemudian kita pilih persentase, jadi tidak usah kita simpan. Kita pilih persentase. Nah, ini ada tampilan status progress, berarti hasilnya ini. Ini kita harus klik ini supaya dia bisa mengacak soal. Nah, ini bisa kita tidak centang. Kenapa? Supaya setiap HP itu cuma yang HP itu saja yang bisa. Tapi kalau kita kasih centang tanda benar begini, maka link yang ada di sini itu bisa digunakan oleh orang yang HP-nya bermasalah. Jadi kita kasih centang. Kemudian kita klik quiz. Kenapa kita klik quiz? Supaya akan muncul kunci jawaban. Jadi ini segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika mereka sudah mengerjakan akan keluar nilai. Kalau ini nanti setelah semuanya, nanti setelah diaktifkan koleksi mail. Jadi kita pilih ini aja. Terus, ini ada 3. Ini ada pertanyaan tak terjawab. Artinya kalau respon itu tidak menjawab, maka siswa akan melihat pertanyaan tidak bisa dijawab. Kita kasih aja. Terus jawaban yang benar ini wajib kasih hilang, karena kalau kita tidak kasih hilang akan muncul kunci jawabannya. Nah, nilai poin bisa kita kasih muncul, bisa juga tidak. Kalau kita kasih muncul berarti siswa melihat berapa nilainya setelah ulangan. Biasanya saya kasih lihat nilai ujiannya. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita akan buat timernya. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau saya kasih selesai dulu? Moderator, host, saya kasih selesai dulu atau ada yang mau langsung bertanya? Ya, sebentar Pak, saya cek dulu di cek panelis. Ya, kita lanjutkan dulu atau panelis ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Oke, kalau ada yang bertanya, oke, saya lanjut dulu. Baik Bapak, kita lanjut saja dulu Pak. Oke, sekarang kita klik kunci jawaban. Kunci jawaban ini kita bisa tulis skornya, berapa skor setiap soal. Nah, Bapak Ibu, skor yang ada di sini itu bilangan bulat, jadi tidak ada misalnya 2,5, 3,5, 3,7, itu bilangan bulat di sini. Kalaupun misalnya 40 soal, itu dia kali, setiap soal itu poinnya berapa, 40 soal, terus harus dapat 100, jadi dia kali, mungkin ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3, dan seterusnya, hingga bernilai 100. Oke, nah, terus kita edit pertanyaan, nah sekarang kita akan kita dapat skornya itu misalnya 5. Skornya 5, terus kita tambahkan kunci jawaban, masukkan jawaban. Ini maksudnya tambahkan masukkan jawaban yang salah, artinya kalau siswa itu salah akan muncul kalimat ayo belajar lagi, kayak misalnya seperti itu. Kalau misalnya jawabannya benar, kita tuliskan di sini. Wow, kamu sudah hebat. Tuh. Jadi ibaratnya perkataan motivasi bagi mereka. Bisa juga itu dalam bentuk video dan lain-lain. Oke, bisa masuk. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Ini kita harus pilih jawabannya, kunci jawabannya. Supaya itu akan kelihatan dari skor ini 5 poin. Manakah besaran yang merupakan besaran pokok? Ya. Oke, jadi ini tanda benar. Berarti itu jawabannya. Kemudian yang ini
Terus saya kasih skor dulu, hanya 5. Terus jawabannya ini. Oke, jadi sudah ada kunci jawabannya semua. Nah, sekarang setelah itu kita akan, ini sini kan ada alamat email. Ini mereka butuh alamat email. Jadi kita harus rubah ini setelahnya. Jadi karena mereka akan dimintai email, kita ubah. Karena saya sudah centang ini, makanya dikasih hilang ini supaya tidak muncul itu tadi. Oke, setelah itu kita mau buat timer. Nah, cara membuat timer itu ada dua. Ada timer berdasarkan lamanya itu digunakan formulir. Ada juga yang menggunakan timer ada waktu yang berjalan. Yang pertama saya perlihatkan yang formulir dulu. Kita klik tanda 3 di sini, baru kita klik add on. Nah, add on ini kita cari from limiters. Nah, form limiters artinya batas formulir. Jadi kita klik ini. Kebetulan saya sudah punya, jadi enggak usah. Belum, nanti di sini diminta install. Oke, saya tutup. Klik ini, saya pilih ini, from limiter. Kayaknya habis crash, tunggu. Oke, saya uninstall dulu. Kemudian saya install kembali. Install, klik lanjutkan. Nah, di sini dia minta akun. Saya pilih akun saya aja. Diizinkan. Oke, sini dia bilang selesai. Jadi saya sudah bisa pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik form limiter. Nah, set limit. Kita klik set limit. Nah, di sini set limit ini ada tipe batasan limit. Kalau ini batasan waktu dengan tanggal penggunaan. Ini batasan artinya tanggal berapa terakhir dan jam berapa terakhir. Bukan jam berapa dimulai atau tanggal berapa dimulai. Kalau ini berapa banyak yang bisa merespon. Jadi kalau misalnya 36 siswa, ya 36 ini kita bisa setel 36 saja bisa menjawab. Gitu. Jadi siswa hanya boleh mengerjakan itu saja dari lembar formulir tersebut. Kalau dia masuk lagi satu kali, maka temannya yang tidak bisa masuk dari awal tidak akan pernah masuk lagi. Karena ini sudah sudah tidak bisa masuk lagi. Data times. Nah, di sini kita tulis atau kita pilih. Kita pilih misalnya tanggal berapa mau ujian. Misalnya tanggal 25 mau ujian. Terus kita set jamnya. Sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 11. Oke, sampai jam 11 baru kita set. Setelah itu di sini dibilang message when submission are closed. Pesan ketika setelah mengirim
dan tertutup, maka kita akan tulis terima kasih atas jawabannya. Nah, maka setelah itu kita klik save and enable. Itu kalau kita mau menggunakan form limiter. Nah, sekarang itu kalau kita mau menggunakan batasan untuk formulir tersebut. Nah, kalau pakai timer kita bisa menggunakan juga, yaitu kita cari add-ons, terus kita pilih, kita tulis Themify A. Nah, terus seperti ini akan nanti hasilnya. Terus kita klik ini. Nah, kebetulan saya sudah punya juga. Kayaknya saya harus uninstall karena jangan sampai tidak akan muncul lagi set time-nya. Jadi kita klik dulu install. Oke, saya install ulang. Saya klik lanjutkan. Terus saya pilih akun. Saya pilih ke paling bawah, di sini kan. Kalau tersendiri. Jadi form ini kita bisa gunakan untuk matematika, untuk pelajaran bahasa juga bisa, untuk listening juga bisa. Jadi kita tidak perlu lagi pakai sound system. Mereka anak-anak pun pakai headset aja. Dan berikutnya dan selesai. Oke, TP sudah selesai. Hasilnya masih belum ada apa-apa. Nah, sekarang kita klik Themify. Nah, konfigurasi. Nah, di sini kita klik Enable Add-ons for this form. Artinya kita membolehkan Themify untuk formulir ini. Oke, jadi ini kita sudah membukanya. Nah, di sini ada banyak we add sub. Ini ada beberapa kalimat, bisa teman-teman baca sendiri. Itu. Oke, sekarang bagaimana caranya kita aktifkan timernya? Maka kita buka website ini. Nah, kita kasih masuk. Nah, ini kita kasih masuk Themify sesuai dengan email yang tadi. Email yang tadi itu saya di sini dia bilang this user already exists, artinya dia sudah bisa terpakai. Karena kalau kita klik lagi pasti dia bilang seperti itu. Berarti kita pakai sign in with Google. Kita cari akun Google yang lain. Saya misalkan kayak ini. Akan terbuka. Nah, di sini dia bilang ini emailnya, diganti karena ini. Ketika saya klik ini, tanda larang muncul. Kemudian saya tulis nama, last name, terus purpose. Ini digunakan untuk apa? Apakah untuk pribadi, atau untuk bisnis, atau organisasi? Ya, saya pilih untuk personal. Terus industri. Industrinya untuk apa? Ini kita gunakan ini akun. Saya pilih kasih. Kemudian di sini minta password. Passwordnya di sini ada beberapa dibilang. B8 or more symbol long. Artinya dia harus 8 karakter atau lebih simbol.
contain a digit. Ya kan, dari angka, contain uppercase Latin letter. Kalau kita pilih not contain space, artinya kita tidak perlukan ini semua. Kita bisa pilih yang lain. Saya tulis passwordnya. Oke, sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Jadi ini tokennya, ini kita save, di copy, di blok, di copy, lalu dimasukkan di sini. Kita masuk ke tadi, file, konfigurasi. Klik ini supaya dia sinkron dengan form yang kita setting dengan Themify tadi. Oke, setelah itu kita buka. Kita klik ini, go to Google Form. Kita cari Google Form yang tadi. Ini. Kita masuk ke sini. Terus kita masuk, klik ini, konfigurasi kembali. Konfigurasinya tak ada. Kenapa tidak bisa? Guest mission ID is need. Terus buat yang baru aja. Oh, terus saya klik ini. Mau bekerja ya?
Oke, untuk sementara sampai situ dulu karena ini udah mau bekerja nih di MiFi-nya. Halo? 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 Pak Imron? Wika? Ibu Ika, tapi Ibu Ika bisa dihandle dulu karena saya sementara di jalan. Oh, Ibu Ika. Oke, terima kasih. Ya, saya ambil alih dulu ya karena Ibu Samsia lagi di jalan. iya. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak? Sambil menunggu mungkin kita buka voice. Ada beberapa yang sudah raise hand saat ini. Oke, kita persilahkan dulu kepada Ibu Harti Hali. Oke, silakan Ibu. Ibu Harti Hali. Silakan Ibu Harti Hali. Ada yang ingin disampaikan? Lanjut Bu Ika, lanjut. Ibu Harti Hali belum merespon. Oke, lanjut aja ya. Kalau begitu saya persilakan kepada Pak Arif Rahmat Hidayat. Silakan Pak Arif Rahmat Hidayat. Berikan pertanyaan. Pak Arif Rahmat. Ya. Silakan. Untuk jadi bisa di-share, Mas. Iya, Pak. Halo? Bisa diulang Pak, suara Bapak masih putus-putus. Silakan ulang Pak pertanyaannya. Ya, materi ini sangat bagus untuk diterapkan. Pak Arif Rahmat Hidayat, silakan diulang pertanyaannya Pak. Materi ini apa bisa di-share ya? Oh, materinya iya. Insya Allah saya... Dengan Pak Arif Rahmat masih ini bisa di... Saya sudah dengar. Pak Arif Rahmat. Saya sudah dengar. Bagaimana? Dia minta materi. Dia minta materi. Nanti saya sharekan. Materi cara menggunakannya. Oh, gitu. Ya, akan share ya. Nanti bisa Pak Ali Muhammad Zia Zulhad kirim nomor kontaknya ya di kolom chat agar bisa dihubungi oleh partisipan. Silakan Pak Bah. Baik. Ya, halo. Ya, Pak Bahrudin. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat menarik. Cuma sebenarnya saya ingin fokus di timernya ya mengenai pemanfaatan Google Formulir ini. Nanti barangkali ini bukan pertanyaan, saran saja. Tadi di bagian awal saya membahas apa tadi ya, pembuatan kopi ya. Tadi saya agak lama di situ. Saya menunggunya itu yang timernya itu. Barangkali cuma saran bahwa pembuatan kopi itu simpel daripada menggunakan kemudian lama di bawah TP dan diupload. Kan di Windows ada snipping tool atau snippet sketch itu bisa langsung jadi itu bagian
bagian soalnya. Itu saja presentasi, bukan karena kita pas timer, harusnya dia lebih efektif. Nah, mungkin itu harapan saya sebagai partisipan malam hari ini. Terima kasih Pak Muhammad Jawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harudin atas sarannya. Sebelum dimulai ya, sebelum presenter menanggapi atau tolong Bu Hartati Halim bisa mute mikrofonnya. Saya bisa mute Bu Hartati. Bu Hartati silakan di mute mikrofonnya. Oke, mengenai yang timernya itu nanti saya buatkan modulnya, kemudian nanti saya share ke teman-teman. Jadi sebenarnya memang timernya, tapi kalau di sini saya belum tahu persis apakah semua sudah pernah membuat Google Form yang seperti biasa, misalnya ada kopinya. Makanya saya mulai dari awal. Jadi di materi awal itu kenapa saya bikin karena ada ya juga yang bertanya bagaimana cara buatnya. Sebenarnya bisa memang pakai snipping tool. Saya buatkan yang seperti itu karena biasa ada teman yang tidak mengetahui snipping tool itu yang bagaimana, tapi dia sudah tahu apa yang ada di situ, yang ada di keyboard dan bagian-bagian dari dari keyboard tersebut. Mengenai cara membuat timernya, sebenarnya memang ya harus dari awal timernya. Sebenarnya dia tidak terlalu lama sih, tapi saya lihat ini saya punya akun itu sepertinya sudah lama digunakan, tidak digunakan lagi. Makanya tidak bisa lagi digunakan, itu harus pakai akun lain. Seperti itu. Jadi saya sharekan insya Allah. Oke, itu ya tadi tanggapan dari Pak Muhammad menjawab saran dari Pak Barudin. Kemudian lanjut ya, dari SMK 13 Bandung, saya persilakan. Terima kasih. Saya menyimak, hanya barangkali saya bisa sampai mengikuti itu hanya pada hingga ini penampilan poin, baru sampai situ yang bisa saya agak kurang jelas ya untuk menu-menu. Halo. Mohon maaf, dari mana? Sebutkan nama dan asal. Dari EN SMK 13 Bandung. Bagaimana Pak Muhammad? Nanti kalau ada misalnya ada kekurangan dalam presentasi, salah ada kekurangan sedikit dari penanya karena informasi ini. Iya, nanti saya buatkan adanya urutan modulnya. Ya, lebih mendalam bagaimana pembuatan timer. Iya, nanti saya buatkan adanya modulnya. Ya, terima kasih. Ya.
Pertanyaannya Hesbon. Silakan Pak Hesbon. Halo, Pak Dia. Iya. Halo Pak Esbon. Silakan Pak. Sudah bisa offline nggak ini Pak Dia? Offline. Kalau itu sementara belum Pak, karena kita butuh servernya Google. Begitu ya. Aduh. Yang kedua nanti itu sama dengan teman lain mungkin. Dulu pernah saya minta di Pacia. Oh iya. Dan belum sempat Pak. belum. Ya sip. Di banyak kegiatan. Ya, terima kasih. banyak. Next selanjutnya. Pak Hesbon. Assalamualaikum. Salam. Ibu pilih, silakan Bu pilih. Ya. Waalaikumsalam Pak Hanif. Mau tanya, tampilan TV-nya itu tampilan yang sudah berbayar ya Pak. Kemarin ya saya membuat itu seperti Bapak buat itu kok harus melakukan daftar siswa agar muncul timernya itu seperti apa? Mohon jelasnya. Itu kalau kita masukkan kalau mau masukkan banyak itu kita kasih kecil gambarnya, caranya bisa tidak berbayar, maksudnya free terus asalkan kita tahu caranya. Nah caranya itu, ini kebetulan saya punya akun itu sudah pakai, tunggu saya coba dulu, mudah-mudahan masih bisa. Jadi saya perlu pakai akun lain. Nanti bisa respon. Jadi itu dulu ya. Karena tadi ini dengan siapa lagi Pak Bahar ya? Dari Pak Hanif. Pak Hanif. Sama kayak dengan Pak Hanif. Dengan Pak Bahar tadi. Tunggu, saya coba dulu. Mudah-mudahan kalau saya pakai akun lain, karena kayaknya lama saya tidak gunakan. Ini TMV-nya itu tidak berfungsi lagi. Mungkin sudah sampai batasnya. Tapi setahu saya itu tidak ada belum sampai batasnya selama itu kita pakai terus. Saya coba dulu. Saran. Mudah-mudahan ini bisa. Karena saya pakai akun lain. Misalnya bisa berarti sepertinya akunnya sudah selesai.
Nah, ini kalau sudah muncul, sudah tercopy semua namanya. Setiap orang itu punya link tersendiri masing-masing. Kalau kita pakai satu link untuk semua orang, maka ketika yang satu orang menutup, maka akan tertutup semua responden. Makanya setiap orang punya link. Kayaknya ini bisa lihat. Halo ya. Berarti untuk semisal untuk misalnya semua siswa ingin diberikan form yang ada waktunya, berarti kita harus memasukkan nama-nama siswa, Pak, ya? Iya, kita masukkan semua siswa. Misalnya kelas 10, 1, 36, ya kita kasih masuk semua. Karena akan muncul setiap orang itu link. Nah, link itu yang kita bagikan. Berarti kita harus nama siswanya dulu, Pak, ya? Iya. Kita kan kasih masuk saja di Excel, Pak. Nah, setelah kita kasih masuk di Excel, kita drag saja langsung masuk ke situ. Nanti masuk semua namanya. Bisa, Pak. Pakai Excel bisa, Pak, ya? Iya, dari Excel itu kita blok semua nama-namanya, baru kita drag langsung masuk ke Timify. Oh ya. Maka dia kan terdata semua sesuai urutan yang kita sudah di Excel. Ya, kalau saya lihat. Oke, bagaimana Pak? Ya, Pak. Ani? Ya, Bu. Saya rasa sudah cukup. Oke. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih ya Pak. Materinya ya. Ani. Ya, terima kasih, Bu. Kayaknya kalau saya lihat di Timify, ini kalau yang kemarin itu full versi. Terima kasih. Sekarang sepertinya ini Timify itu versi beta, artinya dia mau memperbaharui lagi, jadi belum dia full versi lagi. Google anunya. Seperti itu. Kayaknya dia masuk versi beta ini. Masih mereka perbaiki lagi nih. Maaf untuk teman-teman semua. Kayaknya saya lihat itu versi beta. Ya, pengupdateannya lagi untuk Timify-nya. Iya, Timify yang baru lagi karena saya lihat di versi beta. Ya. Oke. Silakan. Masuk. Silakan Pak. Aku ada masuk. Sudah open. Oke. Saja. Silakan lanjutnya. Dari apa ini ya? Silakan, halo, Ibu atau Bapak ini, Pak Ibu Sarwa. Silakan Bu, microphone-nya. Sepertinya di mute dan unmute lagi nih mikrofonnya Ibu atau Bapak Sarwa nih. Oke Pak Kuadri Hasul ini sudah berhasil. Mau tanya. Halo. Silakan. Ini mau tanya. Ya silakan. Untuk ini kendalanya tadi yang disampaikan ketika siswa itu dikirimkan link untuk link Google Form-nya, link kuisnya itu ada beberapa karena mungkin di HP-nya atau smartphone-nya itu tidak login ke email, itu biasanya terkendala. Itu gimana cara ngatasinya ya? Login apa? Oh, ini tadi sih banyak tangan gitu anak. Login apa Pak? Bisa diulang tadi, login apa?
Ini kan biasa ada siswa. Diulang Pak, Misalnya diulang. untuk selain ujian untuk mengerjakan soal itu biasanya nggak bisa karena nggak HP-nya itu nggak. Oh, nggak support ya? Nggak support Pak. Halo. Keluar Pak dari Webex. Ibu Sarwa, bagaimana Ibu atau Bapak Sarwa ini? Sambil menunggu Pak Kuadri tadi. Silakan. Bu atau Bapak Pak Sarwa? Pak Sikri aja Bu. Pertanyaannya ya. Pak Sikri aja kasih hidup Zikri kayaknya tadi Pak. sudah. Pak Zikri tadi keluar dari room. Pak Zikri ya? Iya. Keluar dari room. Oke, yang terakhir ya. Presiden yang terakhir dari Ibu Sriyanti. Kan Ibu Sriyanti. Iya, assalamualaikum. Ibu Sriyanti, silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriyanti dari Banyumas. Alhamdulillah materi ini cukup bagus dan ini di sekolah kami lagi dicoba di ini dan untuk ulangan-ulangan harian. Nah, memang di sini permasalahannya di saya untuk timernya. Lah, tadi pas ini kok terlalu cepat. Bisa untuk materi pembuatan timer itu diulang kembali atau di sini untuk di situ ada drive T5-nya, Pak ya. Nah, kebetulan saya belum ada gimana untuk cara mendapatkannya. Terima kasih. Apa Bu? Apa Bu yang terakhir tadi bilang? Time EV. Yang itu mengatur timernya. Oh, ngatur timernya. Iya. Yang terakhirnya. Kalau yang saya lihat ada informasi dari timer. Bisa saya langsung jawab Bu? Sakit Pak Nj. Ya, silakan. Oke. Saya kasih lihat. Sepertinya ada informasi dari webnya. Tunggu, saya kasih. Siapa? Siapa ini? Ini Umi lagi belajar sebentar ya. Nah, ini tadi waktu saya masuk, dia bilang ini Timify-nya dia versi beta. Sebelumnya bukan versi beta. Versi beta itu artinya dia baru uji coba. Artinya kayaknya dia mau buat yang baru lagi. Jadinya sepertinya kita harus menunggu mungkin beberapa hari karena ini Timify-nya itu maintenance, sementara mereka perbaiki untuk lebih bagus. Jadi caranya itu saja ini petunjuknya. Ini kita copy. Karena ini kalau kita masuk di Google Form, itu biasanya ketika saya buka misalnya ini, itu ketika saya klik, ketika saya pilih Themify, kalau saya pilih konfigurasi, dia tidak muncul seperti ini. Dia akan muncul memasukkan ini, kode token ini. Kode token ini. Ini. Karena ini dia sepertinya dibilang important information. Nah ini semestinya di sini ada tempat token. Token itu dikasih begini. Ini
semua, baru di drag masuk di situ tadi. Tapi kalau yang saya lihat, ini sepertinya ada perubahan. Nah, we add a submission failed. It is needed to record for submission time. Please do not remove it. Artinya ini jangan dikasih hilang yang ini. Yang ini yang dibawa. Ini jangan dihapus. Oke. Jadi ini saya lihat TMFI-nya ini masih berubah lagi ke versi beta. Versi beta itu versi uji coba. Jadi saya lihat ini mereka lagi memperbaiki kualitas TMFI ini. Seperti itu, Bu, Pak, Bapak, dan yang lainnya tadi bertanya. Iya. Insya Allah Bagaimana saya Ibu akan Sumiati? bikin kenanya. Iya. Terima kasih. Nanti mohon materinya, petunjuknya ini apa ya, masih kurang jelas. Iya. Saya tertarik banget dengan materi ini. Masalahnya ini untuk pengembangan di kompetensi kami. Kami tunggu untuk share materinya, tata caranya membuat timernya biar kami bisa mengaplikasikannya dalam pengajaran. Terima kasih Bapak, Ibu. Iya. Terima kasih Bu Srianti. Iya, nanti Sama-sama. materinya cara membuatnya akan Karena saya lihat, saya tadi lihat Bu di Timify-nya, dan di Timify-nya dia ditulis versi beta, artinya dia lagi maintenance anunya nih, Google Form-nya. lagi maintenance. Ibu Srianti, Iya. sebelum saya membaca pertanyaan yang ada di kolom chat, Ibu Srianti terlebih dahulu, saya tidak bisa Srianti. Iya, gimana Ibu? Bisa Kurang mute jelas mikrofonnya ini. Ibu Srianti. Oh iya. Bisa di mute kok mikrofonnya Ibu. Saya tidak bisa. Srianti, ada pertanyaan chat dari Pak Mu yang bertanya membuat soal matematika. Nah, banyak lambang-lambang. Foto dari soal tampilannya agak jelek. Kan langsung Kalau dijawab langsung. Halo? Iya, silakan. Untuk yang bentuknya di matematika itu memang dia agak ribet. Kenapa? Karena kita harus mengubahnya ke dalam bentuk gambar. Misalnya kayak gini, saya mau memasukkan matematika. Hitunglah hasil yang benar berikut. NEW. Misalnya soalnya seperti ini, manakah hasil integral yang benar berikut ini? Nah, kita klik ini, baru kita klik URL. Sebelum kita isi ini, kita masuk di sini. Masuk di site menu LaTeX. Nah, ini ada banyak, bisa pakai ini. Saya biasa pakai yang ini.
Misalnya soalnya gini. X kuadrat X. Nah, misalnya kayak gini. Ini saya copy. Terus saya tulis ini. Ini akan dalam bentuk format gambar. Atau bisa juga ini dalam gambar GIF. Atau bisa juga ini kita copy. Ini kita copy. Lalu masukkan ke sini. Ini kita copy. Nah, Bagaimana Pak Zia? tunggu. Oke, ditunggu ya. Karena tertutup harus di-share lagi. Kalau ditutup harus di-share ulang lagi. Ini yang bawa masuk. Tidak mau masuk.
Nah, di dalam bentuk gambar seperti ini. Kelihatan Pak Jia. Ah, ini. Udah kelihatan? Tampilannya masih hitam, Pak. Belum kelihatan. Tunggu. Nah, seperti ini. Dia dalam bentuk gambar. Saya ulang. Di add image. Baru copy. Akan seperti ini. Itu ya, Pak ya. Untuk Ya? terutama matematika. Matematika itu agak rumit ini karena dia harus dalam bentuk gambar. Ini kan tampilnya begini. Jadi ini ada sedikit beda dengan Office 365. Kalau Office 365 ada memang bagian untuk membuat teksnya kayak gini. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Muhammad Zia. Karena yang memberi pertanyaan sudah out dari room Webex, jadi seperti itu ya. Mungkin sedikit penambah ilmu dari kita untuk menambahkan rumus-rumus terutama matematika ke dalam Google Form. Pertanyaan selanjutnya Pak Muhammad Zia dari Ibu Rahman. Apa ini? Selesai. Silahkan langsung dijawab. Tanya yang mana? Saya ulangi. Pertanyaannya adalah bagaimana sudah jelas seperti yang mana Bu? Saya tidak dapat pertanyaannya. Halo? Ini dari Ibu Rahmana. Ya, dari Ibu Rahmana, bagaimana cara mengunci setelah selesai digunakan? Itu cara menggunakannya. Kalau kita yang manual artinya tidak pakai timer, itu kita bisa menggunakan aplikasi untuk penguncinya, namanya Mobile Exam. Kalau pakai timer kita tidak perlu pakai Mobile Exam. Ya, jadi kalau pakai timer itu mungkin akan berhenti secara otomatis. Kalau Mobile Exam itu dibuat tersendiri ya Pak ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak dari mungkin pertanyaan dari Vinsa tadi sudah sama ya dengan bagaimana cara memasukkan rumus
atau soal besaran. Ini pertanyaan dari, saya scroll dulu ke bawah. Oh ya, ini. Apa nama file untuk menentukan waktu dan tanggal ujiannya selain Timify? Form limiter namanya. Bisa ditulis Pak di kolom chat agar semua partisipan bisa melihat dan mengkopinya. Yang apa lagi yang ditanyakan ke selain itu, selain Nama timer? file, ya selain Timify. Ya, sambil menunggu, Bapak dan Ibu ada absen yang harus diisi, silakan isi presensi hari ini. Ada di kolom chat, akan dibagikan linknya. Muhammadiyah sambil mengetik ini Pak, ada pertanyaan juga dari Bapak atau Ibu Sikri ini. Apakah penggunaan Google Form bisa digunakan untuk semua bentuk soal, baik itu esai, MC atau BS final? Ya, silakan Pak, langsung dijawab aja. Ataukah apakah ada aplikasi yang offline dalam penggunaan bentuk soal ini? Kalau untuk Google Form sampai sekarang saya belum dapat yang versi offline-nya karena dia berbasis database dari Google. Jadi mereka yang teman-teman yang akan menggunakan itu harus online, susah untuk offline. Seperti itu. Terus mengenai soal yang dibuat itu bisa soal bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris itu bisa listening, jadi listeningnya siswanya itu lewat Google Form. Jadi siswa bawa headset sendiri, mereka bisa memutarnya, memutar dari link lagu atau pembicara berbahasa Inggris. Terus kalau misalnya lagu bisa juga tinggal dikasih masuk link dari MP3 atau MP4-nya. Begitupun dengan yang lain. Seperti itu. Oke. Masih dari Bapak atau bisakah Google Form atau ujian Google Form tanpa melihat jawaban dari. Bisa diulang? Maksud pertanyaan dari Pak Yulian, mungkin bisakah ya saya ulang ya Pak ya. Bisakah para pesertanya tanpa melihat membuka tab baru? Kalau Google Form yang saya ketahui itu mereka bisa keluar browsing ke tempat lain. Ada beberapa aplikasi yang membuat mereka bisa keluar, tapi kalau kita menggunakan timer, mereka akan buru-buru cepat untuk kembali ke Google Form tersebut kalau menggunakan timer. Terus kalau misalnya mereka keluar, biasa cenderung mereka susah untuk masuk kembali ke soal tersebut karena mereka langsung seakan-akan mereka akan dikunci oleh form tersebut karena formulir itu sudah berjalan dan seolah-olah yang mau masuk itu adalah orang baru. Seperti itu. Oke. Tadi Pak Bapak tadi mengatakan bahwa bisa membuat soal dengan cara memasukkan rekaman listening. Nah, sekarang dari Pak Ibu Putu Tuti Aryani mengatakan gimana caranya memasukkan rekaman listening ke Google Form, Pak? Cara masukkannya seperti ini.
Jadi caranya kita kalau misalnya listeningnya itu dalam bentuk gambar atau MP4, bisa kita masukkan add video. Sini kita klik add video. Terus kalau dia dalam bentuk YouTube, kita masukkan di sini. Tapi kalau dia dalam bentuk website, YouTube dari website, kita bisa masukkan sini. Bisa di sini, bisa juga di sini. Atau kalau misalnya ya itu dalam bentuk MP3, kita masukkan dulu di Google Drive itu lagu, baru nanti kita masukkan di sini link lagu link dari Google Drive tersebut. Seperti itu. Ini Pak Muhammad Zikri mau memberikan pertanyaan secara langsung kepada Muhammad Zia. Silakan Pak Muhammad Zikri. Pak Zikri, ya. Pak Zikri silakan. Pak Zikri, silakan. Halo Pak Zikri. Bagaimana Pak Zikri? Oke, di mute lagi. Oke, saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu ini Eko Indriati. Bisakah kita gunakan untuk membuat soal dalam bentuk uraian singkat? Atau bagaimana caranya membuat kunci jawabannya? Kalau uraian singkat itu agak rumit karena kalau uraian singkat itu harus sama persis dengan kata yang kita tulis. Jadi kalau misalnya seperti ini, jawabannya itu aku, Bapak Ibu tulis titik, maka walaupun jawaban siswa aku tidak ada titiknya, maka dianggap salah. Jadi harus sama setiap huruf yang ada di dalam huruf atau angka yang digunakan di dalam uraian singkat tersebut. Seperti itu. Itu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Saya tidak menemukan lagi. Apabila masih ada, nanti bisa hubungi Pak Zia langsung. Kalau ini yang Pak Eko. Ya ini ya yang tadi Pak Eko. Bagaimana cara membuat soal dalam bentuk uraian? Yang pertanyaan tadi yang terakhir Bapak jawab. Oh iya. Jadi kalau untuk yang uraian jawaban singkat ataupun yang berhubungan dengan kalimat atau dalam bentuk esai itu harus sama persis yang dikunci jawaban. Karena kalau misalnya beda, misalnya saya makan, tapi saya belum lapar. Nah, itu kalau ada tanda koma baru siswa sudah tulis, tapi tidak ada tanda koma berarti mereka salah jawabannya. Seperti itu. Ya, jadi gitu ya, Bu. Jawabannya. Ini kayaknya ada yang ketangan ini, Harti Hali dengan Ibu Harti Hali tadi saya sudah persilakan tapi masih belum open. Mas Le ini juga. Bu Mas Le ini silakan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada presenter hari ini. Bapak Ibu yang lain silakan mengisi presensi yang ada di kolom chat. Silakan Ibu Mas Le. Bu Mas Le ini. Silakan Ibu. Mana Ibu Mas Le ini? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Bapak ya? Silakan Pak. Ya, Pak Mas ini. Oke, terima kasih, Bu. Ini saya tertarik dengan penambahan add-on tentang TimeWiFi tadi ya. Untuk ini Pak, batasan penggunaan TimeWiFi-nya itu berapa link ya? Kalau misalnya siswanya ada 500, saya pernah coba sampai 500 siswa. Oh, itu untuk yang free ya? Iya, yang free. Bisa untuk sampai 500 siswa.
Tapi yang repotnya di sini itu mengcopy link untuk setiap siswa. Oh iya. Jadi setiap siswa mempunyai link yang berbeda gitu Pak ya? Iya, karena kalau satu link dipakai untuk semua orang, kalau satu orang sudah tutup, maka akan semua tertutup. Terus yang bedanya dengan apa tadi itu? Yang From satunya? limiter. Form limiter. Nah, bedanya kalau from limiter itu soalnya itu tertutup sesuai tanggal dan jam yang sudah kita batasi. Dan kita juga bisa batasi siswanya untuk mengerjakan. Jadi kalau misalnya 36 siswa, wajib 36 siswa masuk. Tidak boleh siswa 2 kali masuk. Karena kalau 2 kali siswa masuk, maka siswa yang lain yang mau masuk tidak bisa masuk lagi. Gitu. Tapi yang dibatasi ini memang hanya batas akhirnya aja, kayak batas kita tidak bisa membuatkan dari tanggal sekian sampai sekian gitu ya. Kita bisa membatasi tanggalnya, tapi batasan tanggal terakhir, bukan tanggal awal sampai tanggal terakhir. Tanggal gitu terakhir. ya. Oh iya Pak, makasih banyak. Iya. Makasih Pak. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu, masih ada waktu beberapa menit lagi. Ada 3 yang angkat tangan itu. Hati Hali. Oke, Pak Hendra. Pak Hendra ya. Oke, Pak Hendra, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan untuk timer. Nah, itu tadi timer per soal itu kita buatkan link, Pak. Kita buatkan link. Jadi setelah siswa mengerjakan satu soal tersebut, maka siswa akan pindah ke link berikutnya. Jadi ibaratnya dia akan menilai per KD. Berarti bisa ya? Iya, bisa. Ya, terima kasih Pak. Iya. Bu Meli, maaf. Mas Leni kayaknya Mas Leni kayaknya mau bertanya lagi nih. Arti Hali juga. Ada waktu sedikit akan di-share berapa grup belum lontaran, nanti akan di-share bisa via chat langsung Pak Muhammad Zianya, bisa di chat langsung Sini materi. Tadi dibilang Pak Sikri nggak keluar dari room. Seluruhnya ke dalam. Di sini ada saya lihat Pak Sikri nggak keluar dari room katanya. Iya Pak Sikri. Tadi Pak Sikri. Iya Pak Sikri sudah seluruh kolom chat bacakan. Apabila ada raise hand, ajukan pertanyaan. Untuk materi akan di Fazia mungkin bisa cantumkan nomor dalam kolom semua partisipan. Saya kira sudah tadi Bu, saya sudah kirim teruskan. Sudah ya? Tidak ada lagi? Pak Hendra, Pak Hati Hali juga itu. Cukup Pak. Ibu Harti Hali mau mengajukan open mic, tapi Ibu Harti. Kayaknya dia ngomong itu. Harti, silakan perjelas
mikrofonnya Pak. Ibu. Pak Hendra masih ada yang mau ditanyakan Pak Hendra? Iya, ya. Bu Harti Halim. Ada satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak Hendra. Ini tadi yang mengenai batasan itu, batasan siswa yang sampai 500 itu. Apakah sesudah 500 itu kita buat akun baru gitu? Atau bagaimana? Enggak, dia ketika kita sudah kasih masuk nama-namanya semua, maka akan muncul semua link setiap siswa. Dan link setiap siswa itu berbeda-beda semua. Itu yang kita copy paste masuk ke dalam Word untuk kita bagikan ke siswa-siswa. Ya, itu bisa dihapus juga untuk diedit gitu maksudnya. Kan siswanya nanti akan berbeda atau gimana? Setiap siswa berbeda-beda, muncul linknya semua masing-masing. Setiap orang beda-beda link. Ya, maksudnya untuk batasannya itu gimana? Batasannya yang pernah saya buat itu baru sampai 500 yang pernah saya buat. Oh iya, 500. Belum pernah. Kalau sesudah 500 belum nyampe lebih itu, belum dicoba. Belum pernah coba lewat dari 500. Oh iya itu. Berarti harus coba dulu ya baru ketahuan batasnya. Iya, Ya, makasih Pak. Iya. Terima kasih ya Pak Hendra. Terakhir ya, tadi ada yang Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, silakan Pak. Dengan siapa tadi? Yang tadi Pak Zia, waktu saya kira cukup Pak Zia karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Kira kita akhiri pertemuan kita pada hari ini Pak Zia. Untuk penutup, sebelum saya tutup silakan Pak Zia untuk memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Mengenai TMFA, kalau untuk sementara waktu sepertinya itu dia lagi maintenance. Karena saya lihat tadi TMFA-nya itu dalam versi beta. Kalau versi beta itu baru masih coba. Sepertinya TMFA akan dibuat lebih bagus lagi. Saya lihat mungkin lebih banyak responden yang bisa dikasih masuk. Jadi untuk penggunaan TMFA ini itu gunakan sebaik mungkin dan usahakan jangan satu link untuk semua siswa nantinya. Usahakan masukkan semua nama-nama yang akan jadi peserta ujian. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad. Video menutup saya host atas hadir meramaikan video konferensi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ikatan Guru Indonesia, Direktorat Pembinaan SMK, dan Lontara Learning Online Nusantara yang selalu memberi ruang kepada guru-guru untuk mendapatkan ilmu. Akhir kata saya ucapkan warahmatullahi wabarakatuh.